Yang saya sedih sebetulnya Pak Sandy pada saat ini, dengan adanya online ini segala macam, ada satu perusahaan dari stasiun TV yang mau melarang online ini. Gimana? Hari ini di tengah-tengah pandemi kita akan bicara topik yang sangat luar biasa tapi sebelum, karena saya sama Mbak Rini ini punya satu kesamaan, yaitu kita punya stylist sama. Kali ini saya stylistnya disuruh pakai jas dan pakai baju daleman. Tapi kali ini saya nggak mau pakai jas ngikutin Mas Elko karena saya ada satu baju yang lebih spesial yang tadi sudah ada di sini tapi oleh Ferdi nggak tahu dikemanain. Tapi ini baju sangat spesial banget, jadi saya mau pakai. Ini baju dari Om Peter Gonta. Barong Tagalog ya? Ini namanya barong batik. Barong batik. Bajunya barong tapi merupakan merger antara budaya Indonesia dan budaya Filipina. Bajunya enak banget, sering saya pakai dan ini hadiah dari Om Peter Gonta waktu kita sama-sama di Komite Ekonomi Nasional. Jadi Pak Peter Gonta ini selain jago musik, dia jago ekonomi sebetulnya. Sebetulnya lengkap lah. Dan saya harus memanggil beliau Yang Mulia. Karena beliau juga pernah tugas sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh di Polandia. Dan hari ini kita bicara tentang industri musik yang bertahan di tengah pandemi. Jadi ada experts yang memang sudah di dunia musik yang luar biasa selama malang melintang puluhan tahun. Tamu spesial kali ini Peter F. Gonta, most recently known as promotornya PT Java Festival Productions, penggagas dari Java Jazz Festival. Sebelum Pak Sandy lanjut, saya perbaiki dulu statement itu. Oh ya, siap. Sebetulnya saya sudah pensiun sejak tahun 2014. Betul. 2013 sebetulnya, karena 2013 saya berangkat jadi duta besar, dan pada saat itu saya menyerahkan seluruhnya kepada anak saya, Dewi. Para pemirsa, memang ini adalah salah satu dampak dari ketenaran Pak Peter, yang kerja Mbak Dewi, tapi yang dapat nama Pak Peter. Jadi kita apresiasi Mbak Dewi yang luar biasa kerjanya, karena saya pernah mengalami sendiri. Waktu saya tugas di Pemprov DKI, Mbak Dewi itu berjuang luar biasa bagaimana pemerintah itu bisa memfasilitasi satu ikon festival yang sudah jadi daya tarik pariwisata buat DKI. Thank you Pak Peter for being here. Kedua, we have Mbak Rini Wulandari, juara Indonesia Idol 2007, season keempat, yay! Artis juga dan a great singer di Java Jazz Festival 2019, dan sebelum dia malang melintang, sebelum jadi very famous, menjadi lead singer, pernah menjadi backing vokal juga penyanyi terkenal mancanegara seperti Keith Martin. Nah Mbak Rini, 6 bulan ngapain aja nih Mbak Rini? 6 bulan, 7 bulan lebih tepatnya sekarang Pak. Jadi ibu rumah tangga seutuhnya. Waktu terakhir manggung itu saya tanggal 11 Maret, inget banget, di Kelapa Gading. Terus abis itu nggak ada perform lagi. Di bulan April ada acara TV, kan sekarang juga waktu awal-awal pandemi masih yang pre-recorded juga. Jadi kita syuting sendiri di rumah, produksi sendiri, kirim ke mereka. Waktu bulan April ada beberapa kerjaan TV yang kayak gitu. Cuma di Mei, Juni, Juli itu sama sekali nggak ada kerjaan nyanyi. Di bulan Agustus mulai ada, itu juga dari kerjaan yang udah deal di tahun lalu, yang memang seharusnya festivalnya itu ada di bulan April. Cuma karena nggak bisa, akhirnya diganti ke virtual festival, dan itu diadainnya bulan Agustus kemarin. Ya itu sih, jadi emang kalau dari sisi musisi udah sangat kangen banget pengen perform gitu, karena
selain emang kita mata pencariannya dari situ, kita juga passionnya kan di situ. Jadi selama 7 bulan nggak manggung itu rasanya udah nggak tahu mau ngapain, kayak dunia beda 180 derajat. Kreativitas pun awal-awal pandemi menurun banget, bener-bener jadi nggak tahu mau ngapain, sampai akhirnya masuk ke bulan 7 ini, semenjak kemarin perform yang virtual itu mulai ada lagi kreativitas karena mungkin energinya udah keluar ke situ, jadi mulai untuk aktif di YouTube lagi untuk bikin cover song atau sekedar live di Instagram nyanyi-nyanyi aja gitu. Jadi emang pandemi ini dampak di musisi juga banyak banget sih, teman-teman yang ngerasa jadi nggak kreatif, jadi kurang kreatif gitu. Kan biasanya kalau singer-songwriter itu perlu waktu yang mungkin panjang untuk compose, untuk ya ada self-reflection supaya dapat very good inspirations dan lain sebagainya. Dipakai nggak 6 bulan ini for you atau tim untuk ya berpikir hal-hal yang bisa ditabung dulu gitu untuk nanti ditelurkan di mungkin pasca pandemi ini? Kepikiran sih ada, cuma pada saat mau ngerjainnya itu bener-bener stuck aja, dan tadinya saya mikir cuma saya dan suami aja yang kayak gitu, tapi ternyata banyak musisi yang juga sama. Dan akhirnya selama 7 bulan ini saya cuma berhasil bikin 1 lagu. Karena bener-bener nggak ada inspirasi. Biasanya kan kalau dengan kita show, terus kita keluar ketemu temen, bersosialisasi, mungkin pergi liburan kemana, itu biasanya dapat aja inspirasi kayak, oh ya nanti nextnya mau bikin lagu yang kayak gini atau konsep, dengan nonton konser kita tahu nextnya pengen konsep show-nya kayak gini gitu. Ini sekarang bener-bener ya sedikit banget inspirasi yang ada. Jadi survive-nya kita sekarang emang gimana caranya kita tetap maintain ke pendengar kita, ke fans kita dengan cara yang lain gitu, kayak di sosial media mungkin lebih sering live Instagram atau mungkin nyanyi-nyanyi juga di sana gitu, dan cover song juga, karena kalau bikin cover song untuk di YouTube kan memang masih lebih memudahkan kita ya. Kita cuma nyanyiin aja gitu, nggak bikin lagu. Tapi kalau bikin lagu kan butuh background-nya juga, kayak harus tentang apa, mood-nya lagi apa gitu. Dan ya itu sekarang bener-bener sedikit banget kreativitas, tapi mencoba untuk menyesuaikan dengan keadaan, karena kayak tadi Pak Peter bilang, bener-bener kita nggak tahu kapan selesai. Jadi kalau memang mau survive ya kayaknya harus kreativitasnya harus dimunculkan sendiri gitu, mau nggak mau. Itu sih. Oke Pak Peter, saya mau membacakan judul headline. Jadi Wisnu Tama, penyelenggaraan Java Jazz, bukti Indonesia aman dari virus corona. Itu di awal dari perhelatan Java Jazz 2020. Kebayang nggak Pak Peter, seandainya it was 1 minggu setelah itu, pas banget jadi timingnya, dan saya nggak mau berandai-andai ya, berhipotesa ya, tapi kira-kira dalam pengalaman Pak Peter, kalau ada force majeure seperti itu, apa yang harus dilakukan ya? Apa yang harus dilakukan ya kita doa aja Pak Sandi. Udah tidak tahu lagi apa yang kita harus lakukan. Kalau umpamanya itu terjadi pada, kan Java Jazz tahun ini kalau tidak salah 27, 28, dan tanggal 1 Maret. Ya. Kalau seumpamanya itu pandemi itu terjadi diumumkan tanggal 27, wah itu mati itu. Karena semua artis-artis itu sudah kumpul dan sudah datang di Jakarta. Ya. Kalau itu seminggu sebelumnya, mungkin kita masih bisa banyak hal yang bisa kita batalkan itu. Jadi Pak Sandi, saya rasa kemungkinan besar kalau itu sampai terjadi ya kerugiannya bisa sekitar 60 sampai 70 miliar. Perhitungan kita pada waktu itu kalau sampai terjadi. Jadi ya Java Jazz itu memang satu perhelatan yang sangat besar ya. Kunjungan juga itu sangat besar, cost-nya juga sangat besar. Jadi bayangkan kalau cost itu tidak bisa dihilangkan, untungnya nggak seberapa besar sebetulnya Java. Kita beruntung sekarang bahwa kalau Pak Sandy lihat di YouTube
banyak sekali artis-artis yang bagus sekarang bermunculan di YouTube. Dan artis-artis itu semua available, yang luar negeri. Di dalam negeri juga kemarin kita melihat, kalau tidak salah ada acara apa ya hari Sabtu yang dibuat oleh Java Festival Production. Itu saya melihat banyak sekali artis-artis yang baru bermunculan. Muda-muda bermunculan. Jadi sebetulnya kalau kembali kepada pertanyaan Pak Sandi, apa yang bisa dilakukan pada saat itu? Saya nggak terbayang kalau itu terjadi pada saat Java Jazz. Kalau saja Presiden Jokowi mengumumkan itu persis pada hari H, selesailah semuanya. Saya rasa Java Jazz langsung bangkrut lah kira-kira. Nah untungnya sekarang inovasi-inovasi itu kita masih mempunyai banyak stok-stok yang sebetulnya diambil oleh label-label, yang mana kita sekarang seperti Ardita Permana ya namanya. Lupa saya Pak Rini. Ardhito Pramono. Ardhito Pramono. Seperti itu. Sekarang sudah mulai, jadi Pak Sandi jangan salah. Saya nggak ngerti lagi nih musisi Indonesia. Banyak yang keren-keren, muda-muda lagi. Saya kan udah masa yang lalu. Saya itu nggak ada masa depan lagi. Saya ini masa yang lalu. Jadi sekarang saya orang seperti Rini ya saya tahu ya. Tapi kalau menanyakan di mana saya lihat dia perform, ya waktu itu aja, waktu di Idol. Tapi selain itu, ya saya tidak mengikuti lagi perkembangan. Tapi saya cuma mengatakan, yang saya sedih sebetulnya Pak Sandi pada saat ini, dengan adanya online ini segala macam, ada satu perusahaan dari stasiun TV yang mau melarang online ini. Gimana? Ya, Teman Bapak ya? Apa Pak? Teman Bapak itu. Pak Sandi ini terlalu politis untuk dibicarakan, sementara Pak Sandi juga politisi, ya. Tapi saya tidak mengerti kenapa ada orang yang bisa melakukan hal seperti itu, ya. Apakah streaming itu mau di-stop sama sekali? Kenapa? Karena memang dunia pertelevisian ini sebetulnya sunset industry. Nah, saya mau tanya buat 2021 nih Pak Peter, mitigasi apa nih buat Dewi dan teman-teman? Kalau misalnya you can give advice to Dewi and her team, apa yang kira-kira bisa disampaikan oleh Pak Peter menghadapi potensi ketidakpastian ini? Saya katakan kepada Dewi harus sabar. Dia mengindikasikan kepada saya bahwa mereka merencanakan untuk mengundur Java Jazz itu menjadi pertengahan tahun depan. Nah, mitigasi apa, Pak Sandi? Manusia itu pintar. Saya percaya kepada manusia, saya percaya kepada Tuhan. Tapi saya juga percaya bahwa Tuhan memberikan kepintaran kepada manusia. Manusia bisa ke bulan, ya. Manusia bisa ke Mars, ya. Manusia akan menemukan vaksin COVID itu pasti. Dan vaksin itu cuma masalah waktu aja, Pak Sandi. Dan waktu itu buat Indonesia sendiri, kalau Pak Sandi menanyakan kepada saya, kita harus sabar. COVID itu akan datang. Akan ada obatnya, vaksin itu akan datang, COVID itu akan ditaklukkan oleh manusia, ya, karena manusia itu pintar, ya, dan pada saatnya nanti ekonomi Indonesia kalau COVID itu sudah bisa ditaklukkan, ya, Indonesia punya ekonomi akan meledak, luar biasa meledaknya, dan saya merasakan bahwa dunia musik dan dunia entertainment itu pasti akan ikut meledak. Jadi berikanlah waktu kepada manusia nih 5-6 bulan ke depan, ya, mentesting dan sebagainya. Dan kalau itu semua sudah terjadi, ya itu sama seperti dulu. Pak Sandi mungkin mengetahui adanya TCD ya, Typhus Cholera Dysentery. Dulu waktu zaman saya masih sekolah SMA, kita setiap tahun diimunisasi TCD supaya tidak typhus, cholera, dysentery dan cacar. Setiap tahun kita dilakukan. Nah sekarang ini sudah dapat diatasi dan COVID akan terjadi hal yang sama dengan COVID-19. Ya, mudah-mudahan kita share optimisme dari Pak Peter ya. Kemarin ini kita lihat beberapa inovasi yang hadir. Konser virtual, ada juga drive-in concert. Dilakukan beberapa artis termasuk Kahitna beberapa waktu lalu. Pertama ke Pak Peter dulu nih. Kan tadi Pak Peter cerita uangnya repot, keuntungan mungkin sulit. Tapi ada nggak sih strategi, misalnya bagian daripada
peningkatan viewership atau mendapatkan advertisement langsung dari produk-produk itu yang menjadi peluang agar promotor itu bisa meningkatkan revenue dari event ini, konser ini. Pasti Pak Sandi, itu pasti akan ada perubahan. Kita sudah melihat nonton ke bioskop juga orang sekarang nonton Netflix. Kita bisa menentukan sendiri kapan kita mau menontonnya, dan ini akan terjadi, terjadi bertambah tambah ramai dan tambah aktif. Kita melihat bahwa sekarang masih live, orang masih mengadakan konser-konser live dan itu bisa dilihat secara live dengan kita membayar. Contoh-contoh Java Festival Production sekarang kalau mau dilihat harus live dan harus membayar. Orang Indonesia sebetulnya pengasih, ya kalau saya boleh katakan. Kita lihat juga seperti 7 Ruang dari Pak Doni Suardono, ya dia dari satu promotor juga dan menyewakan peralatan. Mereka bisa mendapatkan sumbangan satu kali produksi sekitar 225 sampai 150 juta rupiah. Itu cukup banyak. Nah, sekarang kita lihat, saya tidak bisa menyebutkan angkanya, tapi pada saat ini kita melihat adanya peningkatan-peningkatan. Nah, bukan itu saja, Pak. Kita nanti pada saatnya, kita nanti bisa melakukan juga konser virtual live dengan musisi dari luar negeri. Nah, saya ingin menyampaikan satu hal, Pak, sekarang. Bapak tahu bahwa saya baru kembali dari Spanyol, tahun lalu sebetulnya. Saya melihat di situ teknologi terbaru adalah teknologi virtual, bukan teknologi virtual saja, sekarang bahkan dengan hologram, dan hologram. Kita berada di dalam satu ruangan, Pak Sandi, ya, dengan hologram itu, dengan teknologi 5G. Saya bisa melihat dengan kamera hologram, seumpamanya di dalam ruangan ini, ya, kalau saya mau melihat seorang penyanyi atau sebut aja penyanyi, saya bisa lihat penyanyi itu ada di dalam ruangan saya, nyanyi. Nah, itu adalah teknologi hologram dan sudah saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Dan kalau Bapak tahu, saya juga dengan Khairul Tanjung, kita sedang mengembangkan. Nah, saya disuruh masuk ke dalam satu ruangan, kemudian mereka mengatakan, ayo please go and sing with the band. Saya bilang, where is the band? Orang di dalam itu hanya saya sendiri. Tiba-tiba di ujung sudut kiri, keluar beberapa penyanyi yang berada di Los Angeles, ada pemain gitar yang ada di London, ada pemain keyboard yang ada di New York, ada pemain drum yang ada di Tokyo, di Jepang, dan di dalam satu ruangan ini, kira-kira tiba-tiba saya melihat ada orang itu. Dan saya berbicara tanpa delay. Nah, ini adalah teknologi 5G, Pak Sandi. Ya, dan you can see them, you just cannot touch them. Tapi mereka ada, tapi memang harus ada kamera hologram yang menyinari orang itu dari atas ke bawah. Jadi Pak Sandi, saya lihat ke depan, dan Pak Sandi, mungkin kita berbicara pandemi. Pandemi ini akan berlalu, ya Pak Sandi. Tapi saya memikirkan bahwa ke depan teknologi hologram dan teknologi virtual ini akan menjadi satu teknologi yang bagi para artis dan penyanyi, rekaman itu akan menjadi sesuatu yang akan sangat berguna bagi ekonomi. Jangan salah Pak Sandi, saya hanya mengatakan bahwa di ekonomi Amerika, industri entertainment yaitu film, radio, TV, konser, penyanyi, recording, dan sebagainya itu memberikan sumbangsi 4,3% kepada total ekonomi Amerika. Itu satu angka yang sangat fantastis. Ya, jadi ya orang seperti Rini kalau nyanyi, berapa orang dia punya punya stylist, dia harus punya make up artisnya, dia harus punya yang membuat katakanlah PR-nya, banyak orang yang sebetulnya terlibat. Jadi Pak Sandi, hikmahnya adalah artis itu hidupnya kan mewah. Dan memang artis ini di Indonesia sebetulnya naik karena pendapatan dari seorang artis yang tenar, satu kali perform bisa, mungkin terus terang aja saya tahu kebetulan, satu kali perform itu bisa
100 sampai 125 juta rupiah. Mereka bisa perform 2-3 kali seminggu. Jadi mungkin 300 juta per minggu. Mereka bisa pendapatan 1 sampai 1 miliar artis yang top per bulan. Nah, ini sekarang zero. Nah, jadi memang semua artis itu harus, ya hikmahnya adalah kita selalu harus bisa menabung, kita selalu harus hati-hati, kita artis itu juga tambah tua, bisa sakit dan sebagainya. Pada saat hal tersebut terjadi, artis itu harus siap karena tidak ada orang yang menolong kecuali diri sendiri. Jadi inilah menurut saya hikmahnya. Saya percaya bahwa ini semua akan berlalu. Saya pikir ya kita pada saat ini puasa lah ibaratnya. Ya, kalau Rini sendiri kan biasa berinteraksi sama fans dan ini kan udah 7 bulan nggak ada interaksi langsung gitu. Tapi pasti masih keep in touch dengan mereka melalui social media. Apa sih sebetulnya di benak para followers, para fans yang masih berinteraksi sama Rini ini? Apakah mereka puas dengan event-event yang virtual dan apakah mereka siap beradaptasi pada kenormalan baru seperti sekarang ini? Kalau misalnya dilihat dari pengalaman yang kemarin, mereka sih sangat puas ya Pak. Mereka bilang dengan 1 kali virtual kemarin tuh bener-bener bikin mereka seperti nonton konser. Dan kita pun sebagai musisi juga puas banget, biarpun biasanya ambience-nya lebih berasa karena di depan ada audiens kan. Tapi dengan kayak kemarin virtual aja kita udah sangat puas dan fans-fans juga feedback-nya gitu, mereka puas banget, mereka pengennya lebih diperbanyak lagi virtual festival gitu, virtual konser, biar dengan keadaan kayak gini mereka juga yang tadinya mungkin di rumah aja stres, dengan nonton itu bikin imunnya naik juga karena mereka happy gitu, katanya seperti itu. Dan selain itu juga kalau dari fans Rini, mereka juga minta untuk lebih aktif di YouTube channel juga. Makanya tiap minggu pasti saya selalu ada konten nyanyi di sana, mau lagu sendiri atau mungkin nge-cover lagu luar juga. Karena kalau nge-cover lagu Indonesia sekarang takut. Benar. Iya, jadi takut nggak mau gimana-gimana, kecuali lagunya saya sendiri yang bikin, nggak apa-apa. Jadi mendingan nge-cover lagu luar aja. Dan kegiatan-kegiatan yang gitu mereka seneng sih, karena mereka pengen tahu kesibukan kita ngapain selain urusan rumah tangga gitu, pengen tetap ngelihat saya nyanyi, tetap pengen saya keluarin single juga, album. Cuma untuk single dan album mereka sangat ngerti karena saya posisinya indie, jadi saya bilang kalau karena semenjak pandemi saya belum bisa ngeluarin single lagi, karena saya nggak under label, jadi emang harus kerja dulu baru bisa ngeluarin album. Jadi ya udah, akhirnya yang bisa saya lakuin ya kalau misalnya ada virtual festival, infoin ke mereka, atau ya dengan tiap minggu ngeluarin materi-materi cover song lagi di YouTube channel gitu. Nah, untuk ini sendiri melihat industri musik dan event ke depan ini, kan kita butuh kolaborasi nih, ada perannya pemerintah, peran tadi Pak Peter udah ngomong dari dunia usaha seperti apa. Nah, kalau misalnya seandainya Pak Menteri Pariwisata dan Ekraf nih, sahabat kita Pak Wisnu Tama nonton acara ini nih, Sandi Uno TV, mudah-mudahan dia nonton, kira-kira apa ya yang bisa dilakukan pemerintah agar ekonomi dan sektor ini kembali menggeliat, dan inovasi seperti apa yang ada di benak Rini agar lapangan kerja, kan banyak banget nih lapangan kerja sektor ini nih yang sekarang, aduh saya aja udah bikin 3 atau 4 kali kegiatan untuk membantu para pekerja seni. Nah ini apa nih kira-kira, karena pemerintah punya budget COVID yang gede dan luar biasa, dan salah satunya menurut saya adalah memastikan kelangsungan kerja dari para pekerja seni ini dan juga memastikan mereka masih memiliki penghasilan. Kira-kira apa nih Rini? Kalau dari saya sih berharap kalau misalnya pandemi ini masih berlangsung, virtual festival atau virtual konser lebih diperbanyak lagi gitu, karena selain membantu para musisi untuk tetap berpenghasilan, juga membantu untuk para tim kita di belakang kru, terus ada
tim produksi juga yang mereka pun dapat dampak ini sangat parah gitu. Kalau misalnya mereka menabung, mungkin mereka masih bisa bernafas gitu. Tapi kan kita juga nggak tahu tabungan setiap orang tuh seberapa banyak. Dengan adanya virtual konser atau festival ini, paling enggak kita masih tetap bisa memberikan tim kita pekerjaan, dan fans-fans kita juga tetap senang. Dan semoga juga kalau misalnya ada masyarakat atau musisi yang belum punya lagu sendiri, semoga nggak apa-apa kalau misalnya nge-cover lagu di YouTube. Karena itu jadi concern Rini juga sih. Kayak banyak banget, bahkan saudara sendiri juga sering banget nge-cover lagu di YouTube. Jadi sekarang takut kalau misalnya nanti sampai nggak boleh, terus kita mau nunjukin skill kita, nunjukin musikalitas kita lewat mana kalau misalnya kita nggak bisa nyiptain lagu. Itu lumayan concern juga sih, karena kasihan gitu. Karena to be honest, kalau sebagai seorang penyanyi dan songwriter, saya sih nggak apa-apa banget orang nge-cover lagu saya, malah saya senang, berarti lagunya disukain sama orang-orang gitu. Dan kalau misalnya emang viewersnya dia bakalan naik juga, ya itu rezeki buat dia gitu. Jadi ya semoga, pengennya sih pemerintah terhadap musisi jadi jauh lebih fleksibel aja, dan disupport untuk mengadakan virtual festival nantinya yang memang memiliki keuntungan yang sama gitu. Jangan sampai promotornya juga jadi rugi, cuma kitanya aja yang enak gitu. Jadi ya yang win-win solution lah. Oke, kalau nggak boleh nge-cover, saya yang paling nggak bisa ngapa-ngapain karena nggak punya lagu sendiri. Saya mau menambahkan sedikit sesuatu yang buat saya betul-betul saya sedih. Ya, dengan segala hormat kepada artis-artis seperti Rini ya, Rini Wulandari, atau penyanyi-penyanyi pop yang lain, katakanlah Krisdayanti, atau mungkin kepada orang seperti Marcel, atau siapalah ya, Isdalia dan sebagainya. Mereka masih oke, Pak Sandi. Ya, mereka mungkin selama mereka perform 5-6 tahun ke belakang mungkin banyak menghasilkan, mungkin ada simpanannya, mungkin mereka juga bisa berhubungan dengan bank, mereka punya kredit, mungkin bisa dipakai dan sebagainya. Tapi mereka yang sebetulnya main di klub, main di tempat-tempat yang di hotel, yang main di lobi hotel, itu ribuan. Pertanyaan saya, bagaimana mereka hidup sekarang? Mereka kewalahan. Dan banyak sekali dari mereka yang datang ke tempat saya untuk minta tolong. Nah, saya juga nggak bisa tolong kalau begitu banyak orang yang harus saya tolong. Dan banyak, dan juga keluarga-keluarga dari artis yang stop juga meninggal. Keluarga-keluarga mereka tuh sama sekali tidak ada apa-apa. Ya, kita lihat, kalau kita lihat ADMS, Asandi, ADMS dengan orkestranya, ya, di dalam satu orkestra tuh ada 60 orang yang main. Sama sekali nggak ada kerjaan mereka. Dan mereka satu kali main cuma dapat berapa? Beberapa juta rupiah untuk satu kali main. Nah, ini yang sebetulnya menurut hemat saya harus diperhatikan oleh negara, oleh pemerintah. Kita oke, kita orang kecil, kita kasih dana bantuan sosial, oke, ya. Kita kasih kepada orang yang namanya orang miskin, oke. Nah, jadi ini satu hal yang ingin sangat saya sampaikan agar kiranya musisi-musisi itu dapat diperhatikanlah nasibnya. Itu pesan dari saya, Pak Sandi, yang mungkin perlu diperhatikan oleh pemerintah. Rekraf itu perlu memperhatikan. Contoh, Pak Sandi, ingin saya sampaikan. Kalau umpamanya di Java Jazz atau Dewi ada Rockinland, ada Soul Nation, ada Java Jazz Festival, ada macam-macam. 4 atau 5 festival per tahun yang dia bikin. Ya, Java Rockinland. Itu satu kali ada event gitu. Itu yang namanya front of house dan yang namanya security, itu ribuan orang. Semua tidak punya pekerjaan. Bagaimana? Apakah mereka diperhatikan atau tidak? Nah, ini hal-hal yang sebetulnya bukan hanya artis-artis, mohon maaf ya, Mbak Rini ya, bukan hanya artis-artis seperti Mbak Rini yang diperhatikan, tapi yang kecil-kecil itu tuh, yang perlu diperhatikan. Soundman, peralatan, dan sebagainya. Semua saya setuju, Pak Peter. Ya.
Itu jadi mohon maaf Mbak Rini ya. Jadi saya tidak mau mengecilkan peranan Mbak Rini. Mbak Rini sangat penting, tapi yang kecil itu yang justru sangat penting. Saya juga setuju sekali. Terima kasih supportnya Mbak Rini. Soalnya kalau saya boleh tambahin, soalnya kakak kandung saya juga salah satu musisi yang reguleran di klub, di kafe, yang dia juga kena dampak COVID-nya lumayan besar. Kemarin sempat mulai manggung lagi setelah PSBB udah selesai, tapi karena kita PSBB lagi, akhirnya kafe dia yang tadinya seminggu bisa 5 kali manggungnya, semenjak kemarin PSBB udah selesai, jadi cuma seminggu 2 kali, dan sekarang udah sama sekali nggak ada lagi. Dan dia juga cerita penghasilannya benar-benar nol, dan akhirnya sekarang dia jadi usaha burger, jualan burger gitu. Dan rata-rata anak band yang seprofesi dengan dia juga akhirnya beralih ke mencari peluang pekerjaan dengan jualan kayak gitu. Dan anak band yang biasa ngiringin saya juga sama juga gitu, mereka juga struggle juga sekarang. Oke, memang ini tough times ya. Oke, kita sudah di penghujung diskusi kita, dan kita boleh meminta Mbak Rini ya menyumbangkan satu lagu untuk pemirsa Sandi Uno TV. Enggak satu lagu lah ya, sepenggal kali. Yang sekarang banyak di rumah saja karena PSBB jilid kedua, ingin juga dengar suara merdunya dari Mbak Rini. Mungkin ada single baru yang ingin sekaligus dipromokan, kita boost abis-abisan di media sosial Sandi Uno. Silakan Mbak Rini. Oke. Ini lagunya sebenarnya udah rilis di bulan Juni, judulnya Feel Good. I open my eyes, I am the one who I can really turn to. Open my heart, tomorrow will be brand new. Won't waste my time, my love for me is long overdue. Every curve, every inch of my skin makes me feel good. Wow, thank you very much. Rini Wulandari, Peter F. Gonta, terima kasih sudah bersama-sama di Sandi Uno Open for Business, Open Your Mind, Open New Horizons. Dan tolong di subscribe, like, share, komen Sandi Uno TV. Terima kasih Pak Peter, Mbak Rini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Thank you so much. Sampai jumpa.